22 ayat 36 dan ayat yang ke-37. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mengikuti pembacaan ini di dalam hati. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara ada baiknya kalau saya baca dari ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37 ya. Ayat pokoknya ayat 36 dan ayat 37. Tapi saya akan baca supaya untuk lebih mudah kita memahami firman. Saya akan baca dari ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-22 ayat 34, saya mulai. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saya ulangi ayat 36 dan ayat 37. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya membuat tema untuk renungan firman Tuhan saat ini, yaitu mengasihi Tuhan lebih sungguh. Ya, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bulan ini sepanjang bulan April ini, bahkan sampai hari-hari ini mungkin masih banyak umat Kristen, masih ada umat Kristen yang sedang merayakan suatu peristiwa yang begitu luar biasa, yang sedang memperingati satu peristiwa yang luar biasa, yaitu masih bercerita tentang seputaran Paskah. Dan lewat perayaan Paskah, memperingati perayaan Paskah di bulan-bulan ini, saudara, kita diingatkan Tuhan bahwa Tuhan sudah melakukan satu hal yang sangat luar biasa, melakukan satu sejarah yang sangat luar biasa bagi setiap kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Ya, kita diingatkan tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, hal yang sangat luar biasa yang Tuhan lakukan untuk kita, dan semua yang Tuhan lakukan untuk kita itu adalah karena Tuhan membuktikan, karena Tuhan menyatakan betapa Tuhan itu mengasihi kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, setiap orang yang percaya kepadanya tidak masuk neraka, tetapi firman Tuhan kan, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara, tidak binasa tetapi selamat masuk ke dalam surga. Tuhan tidak ingin setiap manusia itu masuk ke dalam neraka. Tuhan tidak ingin manusia itu mengalami kebinasaan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan melakukan satu hal yang sangat luar biasa yang kita peringati bulan-bulan ini, ya, di mana Dia mengorbankan seluruh kehidupannya untuk menebus kita dari dosa, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal itu.